Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Trian Dikawutu dari kelas TPD 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang saya tangkap atau apa yang saya pahami dari paper yang saya cari dengan judul The Concept of Fluid Potential and its Practical Application to Petroleum Exploration, atau konsep potensi fluida dan aplikasi praktisnya untuk eksplorasi minyak bumi. Apa itu potensi fluida? Potensi fluida dapat dinyatakan sebagai energi potensial dari satuan volume cairan dengan cekungan sedimen. Seperti yang diketahui dalam studi perminyakan tentang efek potensial fluida, pada pengendalian minyak bumi, perhatian harus diberikan pada fakta bahwa berbagai jenis potensi cairan dihasilkan oleh kekuatan dinamis yang berbeda, yang pertimbangan kekuatan relatif harus diberikan masing-masing. Apa yang terjadi jika empat energi dalam potensi fluida, yaitu daya apung, tekanan stratigrafi, tekanan kapiler, dan gaya hidrodinamik ditambahkan bersama-sama? Hal itu akan membingungkan hubungan antara mekanisme kekuatan yang berbeda yang mengontrol akumulasi hidrokarbon, dan dengan demikian mencampur kontribusi kekuatan yang berbeda untuk penyatuan hidrokarbon. Adapun nomenklatur atau tata namanya, yang pertama itu potensial, kedua potensi cairan, ketiga geopotensial, keempat potensi komprehensif, kelima kekuatan motif, keenam gaya interfasial, ketujuh gaya kapiler, kedelapan gaya potensial. Lanjut. Nah, saat ini konsep potensi fluida telah menjadi salah satu metode kuantitatif yang paling diadopsi di bidang perminyakan dalam mempelajari migrasi dan akumulasi minyak bumi. Selama 70 tahun sejak diperkenalkannya konsep potensi cairan, bagaimanapun pasti ada beberapa masalah praktis dengan penerapannya dalam praktik eksplorasi minyak bumi. Misalnya, yang pertama itu tekanan bidang potensial fluida dianggap terlalu sederhana dan berbagai kekuatan dinamis tidak dapat dengan mudah ditimbangkan. Yang kedua itu kebutuhan untuk membagi peta isolin dalam cahaya potensi fluida untuk mempelajari sistem akumulasi minyak bumi dan menganalisis secara makroskopis arah di mana cairan bermigrasi. Yang ketiga itu ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara mendalam hukum intrinsik pengayaan hidrokarbon, misalnya dalam kasus koeksistensi kedua waduk litologis di daerah berpotensi tinggi dalam waduk melorot dan stratigrafi di daerah berpotensi rendah di margin cekungan yang sama. Beberapa perangkap dapat menjadi reservoir hidrokarbon, beberapa sangat hemat minyak, sementara yang lain kurang tahan minyak atau jenuh air. Dalam literatur, ada sejumlah model konseptual tentang potensi cairan, yaitu konsep potensi cairan Hubbard dan konsep potensi cairan Inggris. Konsep potensi cairan Hubbard telah diterima sejak luas, sejak diajukan dan beberapa buku teks bahkan menyebut potensi cairan sebagai potensi Hubbard. Inti dari definisi Hubbard dan Inggris tentang potensi pada dasarnya sangat mirip. Yang terakhir memberikan pertimbangan terutama untuk kompresibilitas gas alam, lebih cocok untuk perhitungan potensi gas di bidang potensi fluida. Baik Hubbard dan Inggris percaya bahwa gaya dinamis fluida dapat mempengaruhi skala potensi cairan yang mencakup 4 komponen utama, yaitu daya apung, tekanan stratigrafi, tekanan kapiler, dan gaya hidrodinamik. Namun ekspresi kuantitatif potensi cairan mereka berbeda. Potensi cairan Hubbard dibagi menjadi potensi air, potensi minyak, dan potensi gas dengan arti yang berbeda. Dari ketiganya, potensi minyak dinyatakan sebagai akselerasi dan kedalaman pengemburan ditambah pembentukan tekanan fluida per fungsi kepadatan fluida ditambah tekanan kapiler per fungsi kepadatan fluida. Dalam eksplorasi potensi cairan Inggris, ada perbedaan dalam potensi air dan potensi minyak dan gas. Ekspresi potensi minyak dan gasnya adalah sebagai berikut. Fluida potensial minyak dan gas sama dengan pembentukan tekanan fluida dikurang fungsi kepadatan fluida dan kecepatan gravitasi ditambah ketegangan antar gamma per jari-jari pori tenggorokan batu. Mempertimbangkan faktor pengendalian potensi cairan,
baik Haber dan Inggris menegaskan bahwa aliran cairan ini menimbulkan energi kinetik. Sekian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.